juri, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan debat. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan kedua tim yang akan berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Di belakang saya ada tim pro yang akan mendukung mosi kenaikan upah minimum 6,5% dan tim oposisi yang akan menolak mosi tersebut. Hadirin yang terhormat, itulah beberapa informasi awal yang perlu kita ketahui. Mari kita ikuti acara ini dengan antusiasme dan secara pikiran terbuka dan tentunya tetap menjaga ketertiban. Baik, sebelumnya perkenalkan moderator yang akan memandu jalannya debat kita pada hari ini, Hilda Nur Hasanah. Kepada moderator kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu debat pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya, Hilda Nur Hasanah, akan memandu jalannya debat bahasa Indonesia dengan mosi kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Sebelum memulai debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, debat ini diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Setiap tim diberi waktu 1 menit untuk memperkenalkan diri. Setiap tim memberikan argumen secara bergantian. Tim afirmasi dan tim oposisi akan membuka sesi dengan penyampaian argumen utama terhadap topik selama 2 menit. Jika argumen yang disampaikan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka bagian yang akan melebihi waktu tidak akan dicatat atau diperhitungkan. Setiap tim akan memberikan pernyataan penutup sesuai dengan posisi mereka dalam debat selama 2 menit. Pernyataan penutup akan disampaikan oleh pembicara 3 dari masing-masing tim. Baik, kita akan memulai dengan perkenalan tim. Waktu perkenalan 1 menit akan dimulai dari tim afirmasi. Kami persilakan. Perkenalkan, saya sudah berbicara sebagai tim pro dan pembicara 1. Perkenalkan, saya Ajay Putiani sebagai tim pro sebagai pembicara 2. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syarani Dita Syawia sebagai pembicara 1. Saya Asana Cenderi Wirawan sebagai pembicara 2. Saya Dr. sebagai pembicara 3. Debat bahasa Indonesia dengan mosi kenaikan upah minimum sebesar 6,5% akan segera dimulai. Kami persilakan kepada tim afirmasi 1 untuk menyampaikan pernyataan argumen dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah masuk menyampaikan pendapat kami. Sebelumnya selamat pagi yang terhormat kepada Dewan Juri, tim kontra dan hadirin sekalian. Kami dari tim pro dengan penuh keyakinan di sini mendukung bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Kami percaya karena kenaikan upah minimum dapat mendukung kesejahteraan pekerja. Dalam debat ini kami akan membuktikan dan kami memiliki argumen yang kuat untuk pendapat kami adalah yang terbaik. Kami berharap diskusi ini dapat membentuk pemahaman yang lebih baik dari semua pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% dapat meningkatkan daya beli pekerja yang berada di bawah garis kemiskinan, khususnya dalam sektor-sektor yang bergantung pada pekerja dengan upah rendah. Dengan meningkatnya daya beli konsumsi masyarakat akan meningkat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan upah minimum dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama pada kalangan pekerja yang bergantung pada upah minimum ini. Hal ini dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Baik, penyampaian pernyataan topik dari tim afirmasi 1 telah selesai. Selanjutnya, tim oposisi 1 untuk menyanggah argumen. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenaikan upah minimum sebesar 6,5%
kebijakan kenaikan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan untuk bisa bertahan. Sekian dari pembicara 1. Saya dari tim Pro. Baik, selanjutnya kepada tim afirmasi 2 untuk menyampaikan argumennya. Saya dari tim Pro, bahwa kenaikan UMP sebesar 6,5% masih di bawah tingkat inflasi, sehingga tidak akan membebani perusahaan dan pekerja. Lalu untuk kenaikan UMP UMKM itu tidak berpengaruh. Ketika pekerja merasa dihargai dengan adanya kenaikan upah, motivasi dan semangat kerja mereka dapat meningkat. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas mereka, yang pada gilirannya akan menguntungkan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Upah yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ketidakpuasan yang sering muncul akibat ketidakadilan upah. Kenaikan ini dapat memperkecil jurang antara pekerja dengan gaji rendah dan mereka yang memperoleh penghasilan lebih tinggi, yang dapat mencegah potensi kerusuhan sosial. Angka 6,5% mencerminkan penyesuaian yang sesuai dengan tingkat inflasi saat ini, sehingga pekerja tidak kehilangan daya beli mereka. Inflasi yang terus meningkat tanpa adanya penyesuaian upah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan argumen sekian dari saya. Baik, silakan kepada tim oposisi 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Melanjutkan argumen dari tim kontra sebelumnya, kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas lapangan kerja, khususnya di usaha kecil, menengah, sektor yang padat. Data dari beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum yang signifikan cenderung memicu pengurangan tenaga kerja. Misalnya, studi Bank Dunia menemukan bahwa kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi dengan produktivitas dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 10% di sektor-sektor yang rentan. Selain itu, perusahaan cenderung menggantikan pekerja dengan teknologi dan otomatisasi karena lebih efisien dan dalam jangka panjang. Jika hal ini terjadi secara luas, akan memicu peningkatan angka pengangguran, terutama bagi pekerja dengan keterampilan yang rendah dan yang sulit bersaing di pasar kerja modern. Akibatnya, bukan hanya pekerja yang berdampak, melainkan juga perekonomian nasional yang bergantung pada sektor padat karya seperti manufaktur dan agrikultur akan melemah. Baik, kepada pembicara 3 dari tim afirmasi kami persilakan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Namun disini kami dari tim pro untuk memberikan sanggahan terhadap beberapa poin yang telah kalian sampaikan. Kami dari tim kontra menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% dapat menyebabkan beban perusahaan. Namun perlu kita ingat bahwa kenaikan ini justru akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Ini akan menciptakan peluang pasar yang lebih besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi para pengusaha. Selain itu, kami dari tim kontra khawatir juga bahwa kenaikan upah minimum akan memperburuk tingkat pengangguran. Padahal penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum yang seperti 6,5% justru tidak berhubungan langsung dengan peningkatan pengangguran. Sebaliknya, dengan meningkatkan penghasilan pekerja, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil. Dengan demikian, kami tetap berpegang pada pendirian kami bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% adalah langkah yang tepat untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara 3 dari tim oposisi untuk memberikan pernyataan penutup. Baik, saya sebagai pembicara dari tim kita ingin menegaskan ulang bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% ini kurang lebih, walaupun mungkin tim kontra mengatakan bahwa itu adalah sebuah keuntungan bagi masyarakat, namun hal tersebut juga berdampak pada
perusahaan dengan biaya produksi yang lebih tinggi akan kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan PHK pada karyawan dalam perusahaan, dan mana PHK ini akan menyebabkan pengangguran. Sehingga perusahaan ini akan mencoba dengan otomatisasi, yaitu upaya untuk menekan biaya produksi dengan mengurangi karyawan dan mengganti dengan penggunaan teknologi yang bisa menyebabkan penutupan usaha apabila hal tersebut tidak terjadi dengan baik. Sehingga dengan kenaikan upah minimum 6,5% ini, walaupun tim kontra mengatakan itu akan menguntungkan bagi masyarakat, namun hal ini juga akan merugikan bagi perusahaan dan karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Terima kasih. Baik, sesi debat telah berakhir. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan penilaian kepada masing-masing juri. Ya, saya mengapresiasi debat beliau atas argumen yang disampaikan dengan baik dan bersemangat. Tim kontra berhasil menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan lapangan kerja. Setelah mempertimbangkan argumen, saya setuju bahwa mosi ini perlu ditolak untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Nah, keputusan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga iklim investasi yang sehat sambil tetap memperhatikan hak pekerja. Baik, saya setuju dengan pendapat juri 1 bahwa tim kontra menunjukkan bahwa dengan inflasi yang diperkirakan tinggi dengan adanya kenaikan UMP ini kenaikan upah akan sangat terbatas, bahwa bisa menjadi negatif, bahkan bisa menjadi negatif jika biaya hidup terus meningkat. Mereka mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati. Maka dari itu, pada debat ini tim kontra lebih unggul. Oke, saya juri 3. Menurut saya, keunggulan dalam debat kali ini dimenangkan oleh tim kontra dikarenakan dalam tim kontra tersebut menyampaikan argumen secara detail dan juga menyeluruh, dan juga memberikan contoh dari masing-masing akibat maupun resiko dari kenaikan upah tersebut. Kemudian untuk tim pro itu harus memberikan pemaparan terkait kedalaman argumen dari dampak positifnya. Terima kasih. Terima kasih kepada juri atas penilaiannya. Demikianlah seluruh rangkaian debat pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari semua pihak. Acara ini saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah alamin, kita telah sampai di penghujung acara debat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian dan masukan yang berharga, moderator yang telah memandu jalannya debat dengan baik, dan kedua tim pro dan tim kontra atas argumen-argumen yang luar biasa, serta seluruh hadirin yang telah menyimak dengan tertib. Semoga diskusi yang kita lakukan dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi inspirasi bagi kita semua dan dalam memahami isu-isu penting yang ada di masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di acara debat selanjutnya.